Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kasihi. Senang sekali rasanya dapat kembali menjumpai Bapak dan Ibu di saluran kesayangan kita, Nascare. Kami di Nascare memiliki sebuah komitmen yang tulus, yaitu untuk senantiasa menjadi teman setia Bapak dan Ibu dalam mengarungi masa keemasan ini dengan penuh semangat, kesehatan, dan kebahagiaan. Kami percaya bahwa setiap usia memiliki keindahannya sendiri, dan usia senja bukanlah penghalang untuk terus menikmati kualitas hidup yang prima. Oleh karena itu, kami berusaha menyajikan informasi-informasi yang relevan, mudah dipahami, dan tentunya bermanfaat untuk mendukung keseharian Bapak dan Ibu. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas sebuah topik yang memiliki peran sangat signifikan dalam menunjang kualitas hidup kita secara menyeluruh, namun mungkin ada kalanya terasa sungkan untuk dibicarakan secara terbuka. Topik tersebut adalah mengenai bagaimana kita dapat menjaga dan meningkatkan vitalitas organ intim kita melalui pendekatan nutrisi, yaitu dengan memperhatikan asupan vitamin dan jenis makanan tertentu. Kami memahami bahwa membicarakan hal ini memerlukan suasana yang nyaman dan penuh pengertian, dan itulah yang akan kami coba hadirkan. Kesehatan organ intim yang terjaga bukan hanya soal hubungan suami istri bagi yang masih memiliki pasangan, tetapi jauh lebih luas dari itu. Ini menyangkut kenyamanan pribadi, kepercayaan diri, pencegahan berbagai masalah kesehatan terkait area tersebut, dan pada akhirnya bermuara pada kebahagiaan serta ketenangan batin kita. Kami percaya bahwa kesehatan adalah sebuah kesatuan utuh, di mana setiap bagian tubuh, termasuk organ intim, layak mendapatkan perhatian yang sama. Bapak dan Ibu, apakah setuju bahwa membicarakan kesehatan organ intim dengan cara yang santun dan informatif seperti ini adalah sesuatu yang baik dan diperlukan? Kami harap Bapak dan Ibu merasa nyaman dan siap untuk menyimak pembahasan kita kali ini, karena informasi yang akan kami bagikan diharapkan dapat membuka wawasan baru dan memberikan panduan praktis yang bisa diterapkan. Seiring perjalanan waktu dan bertambahnya usia, tubuh kita, sebagai sebuah sistem biologis yang luar biasa kompleks, secara alamiah akan mengalami serangkaian perubahan. Ini adalah sebuah keniscayaan yang akan dilalui oleh setiap individu. Perubahan-perubahan ini menyentuh berbagai aspek, mulai dari penampilan fisik seperti rambut yang memutih atau kulit yang mungkin tidak lagi sekencang dulu, hingga fungsi organ-organ dalam tubuh. Organ intim kita pun, Bapak dan Ibu, tidak luput dari proses perubahan alami ini. Pada kaum wanita misalnya, setelah masa menopause, produksi hormon estrogen akan menurun secara signifikan. Penurunan kadar estrogen ini dapat membawa berbagai dampak, seperti menipisnya dinding vagina, berkurangnya elastisitas jaringan, serta produksi lubrikasi alami yang mungkin menurun. Hal ini terkadang dapat menimbulkan rasa kurang nyaman, kering, atau bahkan sedikit perih saat beraktivitas maupun saat berhubungan. Sirkulasi darah ke area panggul juga mungkin tidak seoptimal saat usia muda, yang turut mempengaruhi kesehatan jaringan. Sementara itu, pada kaum pria, kadar hormon testosteron juga cenderung menurun seiring bertambahnya usia, meskipun penurunannya mungkin lebih bertahap dibandingkan estrogen pada wanita. Perubahan ini bisa mempengaruhi gairah, fungsi ereksi, dan juga kesehatan prostat. Pembesaran prostat yang umum terjadi pada pria lansia, misalnya, meskipun tidak secara langsung merupakan masalah pada organ intim untuk hubungan, namun dapat mempengaruhi kenyamanan berkemih dan kualitas hidup secara umum, yang mana kesehatan area panggul ini saling berkaitan. Selain perubahan hormonal, faktor lain seperti penurunan massa otot secara umum, termasuk otot-otot di area dasar panggul, juga bisa berkontribusi pada perubahan fungsi. Penting untuk kita sadari bersama bahwa perubahan-perubahan ini adalah bagian dari proses penuaan yang normal, dan bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan atau dianggap sebagai sebuah penyakit. Namun demikian, pemahaman yang baik mengenai hal ini akan mendorong kita untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam merawat diri. Menjaga kesehatan organ intim di usia senja memiliki arti yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang fungsi seksual semata, tetapi lebih kepada menjaga kenyamanan sehari-hari, mencegah infeksi saluran kemih yang rentan terjadi jika kebersihan dan kondisi area intim tidak terjaga,
menghindari iritasi atau rasa gatal yang mengganggu, serta memelihara rasa percaya diri. Dengan perawatan yang tepat, banyak potensi ketidaknyamanan yang bisa diminimalisir, sehingga Bapak dan Ibu dapat terus menjalani aktivitas dengan lebih nyaman dan bahagia. Setelah kita memahami berbagai perubahan alami yang mungkin terjadi, sekarang mari kita beralih pada solusi atau upaya apa yang bisa kita lakukan. Salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk vitalitas organ, intim adalah melalui asupan nutrisi yang kita konsumsi setiap hari. Bapak dan Ibu, coba kita bayangkan tubuh kita ini seperti sebuah bangunan rumah yang megah. Agar rumah tersebut tetap kokoh berdiri, tahan terhadap cuaca, dan nyaman untuk dihuni, tentu ia membutuhkan material bangunan yang berkualitas baik, mulai dari pondasi, batu bata, semen, hingga catnya. Demikian pula tubuh kita. Makanan yang kita makan adalah material bangunan tersebut. Nutrisi, vitamin, dan mineral yang terkandung di dalamnya adalah zat-zat esensial yang digunakan tubuh untuk membangun sel-sel baru, memperbaiki jaringan yang rusak, menghasilkan energi, serta menjalankan jutaan proses biokimia yang rumit setiap detiknya. Ketika kita berbicara tentang kesehatan organ intim, peran nutrisi menjadi sangat sentral. Sel-sel pada jaringan organ intim, sama seperti sel-sel di bagian tubuh lainnya, memerlukan pasokan nutrisi yang cukup untuk regenerasi dan menjaga fungsinya. Sirkulasi darah yang lancar ke area panggul, yang sangat penting untuk suplai oksigen dan nutrisi ke organ intim, juga sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Makanan yang mendukung kesehatan pembuluh darah, misalnya, secara tidak langsung akan bermanfaat bagi vitalitas organ intim. Lebih jauh lagi, beberapa vitamin dan mineral memiliki peran spesifik dalam produksi hormon atau menjaga keseimbangan hormonal, yang seperti kita ketahui sangat krusial untuk fungsi organ intim, terutama di usia senja ketika produksi hormon alami tubuh mulai berubah. Ada sebuah konsep menarik dalam dunia nutrisi yang disebut sebagai sinergi nutrien. Artinya berbagai zat gizi ini seringkali bekerja bersama-sama, saling mendukung untuk memberikan manfaat yang optimal. Jadi, bukan hanya satu atau dua jenis vitamin saja yang penting, melainkan keseimbangan dari berbagai macam nutrisi. Mengadopsi pola makan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, protein berkualitas, dan lemak sehat adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan holistik, yang buah manisnya juga akan dirasakan pada kesehatan dan vitalitas organ intim kita. Dengan demikian, menjadikan dapur kita sebagai apotek alami adalah langkah bijak yang bisa kita mulai dari sekarang. Mari kita telaah lebih dalam beberapa jenis vitamin yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kesehatan dan vitalitas organ intim, khususnya bagi Bapak dan Ibu di usia lansia. Untuk memudahkan, kami akan menyajikannya dalam bentuk poin-poin manfaat utama. Pertama, mari kita bahas mengenai vitamin E. Vitamin E dikenal luas sebagai salah satu antioksidan yang sangat kuat. Manfaat utama vitamin E antara lain, melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel pada jaringan organ intim, dari kerusakan akibat radikal bebas, menjaga keutuhan membran sel sehingga sel tetap sehat, berperan penting dalam meningkatkan sirkulasi darah, memastikan pasokan oksigen dan nutrisi ke area panggul dan organ intim, membantu menjaga kelembapan alami jaringan pada wanita, dan mendukung fungsi ereksi pada pria melalui sirkulasi yang baik. Selanjutnya adalah vitamin C, atau yang juga dikenal sebagai asam askorbat. Vitamin ini juga tidak kalah pentingnya. Peran utama vitamin C meliputi membantu dalam proses sintesis kolagen, protein yang memberikan kekuatan dan elastisitas pada jaringan organ intim, menjaga kekenyalan dan kesehatan jaringan seiring bertambahnya usia, berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel, mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, membantu melawan infeksi di area saluran kemih atau organ intim. Kemudian, kita tidak boleh melupakan kelompok vitamin B kompleks. Kelompok vitamin ini terdiri dari beberapa jenis vitamin B yang seringkali bekerja bersama. Beberapa peran penting dari vitamin B kompleks adalah vitamin B6, berperan dalam metabolisme asam, amino dan regulasi hormon, termasuk hormon seksual. Vitamin B12, penting untuk fungsi saraf yang sehat dan pembentukan sel darah merah, yang mendukung suplai oksigen dan sensasi pada organ intim. Secara umum, membantu mengubah makanan menjadi energi, mengurangi kelelahan,
dan mendukung vitalitas secara keseluruhan. Terakhir dalam kelompok vitamin ini, mari kita soroti vitamin D. Vitamin D sering dijuluki sebagai vitamin matahari. Manfaat vitamin D yang relevan adalah menjaga kesehatan tulang dan membantu penyerapan kalsium. Penting untuk fungsi kekebalan tubuh dan kesehatan otot. Beberapa penelitian mengaitkannya dengan kesehatan seksual, termasuk fungsi ereksi pada pria dan kesehatan vagina pada wanita. Membantu menjaga suasana hati yang baik. Memahami peran masing-masing vitamin, ini membantu kita menyadari betapa pentingnya pola makan yang beragam untuk memastikan kita mendapatkan spektrum nutrisi yang luas, yang semuanya berkontribusi pada kesehatan dan vitalitas organ intim kita. Selain vitamin, tubuh kita juga membutuhkan berbagai mineral esensial untuk dapat berfungsi secara optimal. Beberapa mineral memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi kesehatan organ intim. Berikut adalah beberapa mineral penting tersebut dan manfaatnya. Salah satu mineral yang sangat penting adalah seng atau zinc. Peran kunci zinc untuk kesehatan organ intim adalah mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat untuk melindungi dari infeksi, berperan dalam proses penyembuhan luka dan perbaikan jaringan, menjaga integritas jaringan area intim, berkontribusi pada produksi dan regulasi hormon, termasuk hormon seksual seperti testosteron, yang penting untuk gairah. Mineral berikutnya yang patut mendapat perhatian adalah magnesium. Peran luas magnesium mencakup membantu relaksasi otot, termasuk otot polos pada pembuluh darah, yang penting untuk sirkulasi darah lancar ke organ intim. Berperan dalam transmisi sinyal saraf, yang penting untuk sensasi dan respon seksual. Membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur, yang secara tidak langsung mempengaruhi gairah dan energi. Kita juga bisa menambahkan selenium sebagai mineral penting lainnya. Manfaat selenium antara lain: bekerja sebagai antioksidan, kuat, seringkali bersinergi dengan vitamin E, melindungi sel dari kerusakan, mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, penting untuk kesehatan tiroid yang mengatur metabolisme dan energi tubuh secara keseluruhan. Memastikan asupan mineral-mineral penting ini, bersama dengan vitamin yang telah kita bahas sebelumnya, akan menciptakan fondasi nutrisi yang kokoh untuk mendukung kesehatan dan vitalitas organ intim kita di usia senja. Setelah kita mengetahui berbagai vitamin dan mineral penting, pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana kita bisa mendapatkan nutrisi-nutrisi berharga tersebut dalam menu makanan kita sehari-hari? Kabar baiknya, alam telah menyediakan begitu banyak pilihan makanan lezat dan bergizi yang bisa kita nikmati. Mari kita lihat daftar contoh makanan berdasarkan kandungan nutrisinya. Sumber vitamin E: kacang-kacangan, almond, kenari, kacang tanah. Biji-bijian, biji bunga matahari, biji labu. Sayuran: hijau, bayam, brokoli, buah, alpukat. Minyak nabati, minyak zaitun, minyak bunga matahari. Gunakan secukupnya. Sumber vitamin C: buah-buahan, jeruk, lemon, jambu biji, pepaya, mangga, stroberi, kiwi, aneka buah beri. Sayuran: paprika merah dan hijau, brokoli, kembang kol, tomat. Sumber vitamin B kompleks: biji-bijian utuh, beras merah, gandum utuh, oatmeal. Produk hewani: daging tanpa lemak, unggas, ikan, telur, produk susu. Sayuran hijau, kacang-kacangan, dan polong-polongan. Sumber vitamin D: ikan berlemak, salmon, sarden, makarel tuna, kuning telur, hati sapi. Produk yang difortifikasi: susu atau sereal yang diperkaya vitamin D. Paparan sinar matahari pagi, pada 15 menit. Sumber zinc, seng. Daging merah tanpa lemak, daging unggas. Makanan laut, kerang, kepiting. Kacang-kacangan, biji-bijian, terutama biji labu. Produk susu, sumber magnesium. Sayuran berdaun hijau gelap, bayam. Kacang-kacangan, almond, kacang mete. Biji-bijian, biji labu, biji chia. Buah, alpukat, pisang. Coklat hitam, kandungan kakao tinggi. Gandum utuh dan ikan. Sumber selenium, kacang Brazil,
cukup 1-2 butir sehari. Makanan laut, tuna, sarden, udang, daging unggas, telur, selain jenis-jenis makanan spesifik tersebut, ada baiknya kita juga mengadopsi prinsip piring berwarna-warni. Artinya, usahakan dalam setiap sajian makanan kita, terdapat berbagai macam warna dari buah dan sayuran. Warna-warni pada buah dan sayuran tersebut menandakan kandungan fitonutrien dan antioksidan yang berbeda-beda, yang semuanya bermanfaat bagi kesehatan. Jangan lupakan juga pentingnya serat yang banyak terdapat dalam buah, sayur, dan biji-bijian utuh. Serat membantu melancarkan pencernaan, mengendalikan kadar gula darah, dan menjaga kesehatan usus, yang secara tidak langsung juga berkontribusi pada kesehatan umum. Cara pengolahan makanan juga penting. Memasak sayuran dengan cara dikukus atau ditumis sebentar lebih baik dalam menjaga kandungan nutrisinya dibandingkan merebus terlalu lama hingga layu dan warnanya pudar. Bapak dan Ibu, upaya kita untuk menjaga vitalitas organ intim melalui asupan vitamin dan mineral dari makanan tentu akan jauh lebih optimal jika didukung oleh pilar-pilar gaya hidup sehat lainnya. Nutrisi yang baik adalah fondasi, namun ada elemen-elemen lain yang bekerja secara sinergis untuk mencapai kesehatan paripurna. Pertama dan yang sangat mendasar adalah hidrasi atau asupan cairan yang cukup. Seringkali kita mungkin lebih fokus pada makanan padat, hingga sedikit melupakan betapa pentingnya air putih. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, dan setiap sel, jaringan, serta organ bergantung pada air untuk berfungsi dengan baik. Dalam konteks kesehatan organ intim, air membantu menjaga kelembapan alami jaringan, termasuk mukosa vagina pada wanita. Dehidrasi atau kekurangan cairan dapat menyebabkan kekeringan pada berbagai area tubuh, termasuk area intim, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Air juga penting untuk fungsi ginjal yang sehat dalam membuang sisa metabolisme dan racun dari tubuh melalui urin. Minumlah air putih secara teratur sepanjang hari, jangan menunggu sampai merasa sangat haus. Kebutuhan cairan setiap orang bisa berbeda tergantung aktivitas dan kondisi cuaca. Namun secara umum, usahakan minum sekitar 8 gelas air per hari. Bapak dan Ibu bisa juga mendapatkan cairan dari buah-buahan yang banyak mengandung air seperti semangka atau melon. Selanjutnya adalah aktivitas fisik atau olahraga. Gerak adalah kehidupan, demikian pepatah lama mengatakan. Olahraga teratur, bahkan yang ringan sekalipun, memberikan banyak sekali manfaat. Olahraga membantu meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area panggul dan organ intim. Sirkulasi yang baik berarti pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan tersebut menjadi lebih lancar, yang mendukung kesehatan dan fungsinya. Olahraga juga membantu menjaga berat badan ideal, menguatkan otot-otot termasuk otot dasar panggul, meningkatkan suasana hati dengan melepaskan endorfin, dan mengurangi stres. Pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik Bapak dan Ibu, misalnya berjalan kaki, berenang, senam lansia, yoga, atau tai chi. Lakukan secara konsisten, misalnya 30 menit setiap hari atau beberapa kali seminggu. Istirahat yang cukup dan berkualitas juga tidak kalah pentingnya. Saat kita tidur, tubuh melakukan proses perbaikan dan regenerasi sel. Kurang tidur dapat mengganggu keseimbangan hormon, menurunkan sistem kekebalan tubuh, serta menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Semua ini tentu dapat berdampak negatif pada vitalitas secara umum, termasuk vitalitas seksual. Usahakan untuk memiliki rutinitas tidur yang baik, ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman, gelap, dan tenang. Hindari konsumsi kafein atau makan berat menjelang waktu tidur. Jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan tidur yang berkepanjangan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Terakhir, namun sangat krusial, adalah kemampuan kita dalam mengelola stres. Kehidupan di usia senja mungkin memiliki tantangan tersendiri yang bisa menimbulkan stres. Stres kronis dapat memicu pelepasan hormon kortisol yang berlebihan, yang dalam jangka panjang dapat mengganggu keseimbangan hormon lainnya, termasuk hormon seksual. Stres juga dapat menguras energi dan menurunkan minat terhadap berbagai aktivitas, termasuk keintiman. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara-cara yang sehat dalam mengelola stres. Ini bisa berupa melakukan hobi yang menyenangkan, bersosialisasi, dengan teman atau keluarga,
meditasi, teknik pernapasan dalam, mendengarkan musik yang menenangkan, atau menghabiskan waktu di alam terbuka. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dengan mengintegrasikan pola makan bergizi, hidrasi yang cukup, olahraga teratur, istirahat berkualitas, dan manajemen stres yang baik, kita menciptakan sebuah lingkaran positif yang saling mendukung untuk mencapai vitalitas yang optimal di segala usia. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, semua informasi mengenai vitamin, mineral, dan contoh makanan yang telah kami sampaikan secara panjang lebar ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan edukasi umum mengenai bagaimana nutrisi dapat mendukung kesehatan dan vitalitas organ intim. Kami berharap ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu untuk lebih memperhatikan asupan gizi sehari-hari. Namun demikian, ada satu hal yang sangat penting untuk kami tekankan, yaitu bahwa informasi dalam video ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat medis dari dokter atau ahli gizi profesional. Setiap individu adalah unik, dengan kondisi kesehatan, riwayat penyakit, dan kebutuhan nutrisi yang mungkin berbeda-beda. Oleh karena itu, jika Bapak atau Ibu memiliki keluhan spesifik yang berkaitan dengan kesehatan organ intim, misalnya rasa, nyeri yang tidak biasa, pendarahan yang tidak normal, perubahan pada cairan keputihan yang mencurigakan, kesulitan berkemih, atau penurunan fungsi seksual yang signifikan dan mengganggu, maka langkah yang paling bijaksana adalah segera berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan yang komprehensif untuk mengetahui penyebab pasti dari keluhan tersebut dan memberikan penanganan yang sesuai. Jangan pernah ragu atau merasa malu untuk membicarakan masalah kesehatan Bapak dan Ibu kepada dokter, karena mereka adalah profesional yang siap membantu. Semakin dini masalah terdeteksi, umumnya akan semakin mudah untuk ditangani. Selain itu, jika Bapak atau Ibu memiliki kondisi medis tertentu, seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, atau sedang menjalani pengobatan untuk penyakit kronis, lainnya sangat penting untuk berdiskusi dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan signifikan pada pola makan, atau mulai mengonsumsi suplemen vitamin dan mineral tertentu. Hal ini untuk memastikan bahwa pilihan makanan atau suplemen tersebut aman, tidak berinteraksi negatif dengan obat-obatan yang sedang dikonsumsi, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik kondisi kesehatan Bapak dan Ibu. Ahli gizi juga dapat membantu menyusun rencana makan yang personal dan seimbang, yang memperhitungkan semua aspek kesehatan Bapak dan Ibu secara menyeluruh. Mereka bisa memberikan panduan praktis tentang cara memilih bahan makanan, porsi yang tepat, serta cara pengolahan yang baik. Mengandalkan informasi dari sumber yang tidak terverifikasi atau melakukan diagnosis sendiri bisa berisiko. Kesehatan adalah aset yang sangat berharga, jadi percayakanlah pada ahlinya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung pembahasan kita yang cukup panjang dan mendalam mengenai rahasia vitamin dan makanan untuk vitalitas organ intim lansia. Dari diskusi kita, dapat kita simpulkan bahwa menjaga kesehatan dan vitalitas organ intim di usia senja bukanlah sesuatu yang mustahil atau terlalu rumit untuk diupayakan. Kuncinya terletak pada kesadaran, pengetahuan, dan kemauan untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam merawat diri kita secara menyeluruh. Alam telah menyediakan berbagai sumber nutrisi yang luar biasa melalui makanan sehari-hari, yang jika kita pilih dan konsumsi dengan bijak, dapat memberikan kontribusi besar bagi kesehatan organ intim dan kualitas hidup kita secara umum. Ingatlah bahwa setiap perubahan kecil yang positif dalam pola makan dan gaya hidup Bapak dan Ibu adalah sebuah investasi berharga untuk masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Mungkin tidak semua perubahan bisa dilakukan secara drastis sekaligus, mulailah dari hal-hal kecil yang paling mudah untuk diterapkan. Misalnya, menambah 1 porsi buah setiap hari, mengganti camilan kurang sehat dengan kacang-kacangan, atau memperbanyak minum air putih. Konsistensi adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk memulai kebiasaan baik. Setiap usia memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Semoga apa yang telah kami sampaikan dalam episode Naskar kali ini dapat memberikan pencerahan, motivasi, dan manfaat nyata bagi Bapak dan Ibu semua. Kami di Naskar akan selalu bersemangat untuk terus berbagi informasi dan inspirasi seputar kesehatan dan kesejahteraan lansia. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu yang telah setia menyimak dari awal hingga akhir.
Kami sangat menghargai setiap detik kebersamaan ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, dan akan lebih baik lagi jika Bapak dan Ibu berkenan untuk membagikan video ini kepada sahabat, kerabat, atau siapa saja yang mungkin membutuhkan informasi ini. Tentu saja, bagi yang belum, silakan berlangganan atau subscribe saluran Naskar, agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya, yang tentunya akan selalu berusaha menyajikan konten yang berkualitas dan relevan. Akhir kata, tetaplah semangat, jaga kesehatan, dan nikmati setiap momen berharga di usia senja ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.